kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja berada. Senang saya bisa menjumpai Bapak Ibu, apa kabar? Apa yang engkau pikirkan hari ini? Saudara, mari kita ambil saat teduh bersama Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Mari kita siapkan hati dan hidup kita. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu dan bersukacita sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, yang telah mengantar kami sampai pada hari ini. Setelah di sepanjang malam Engkau menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami. Dan kalau kami ada hari ini, ada tanggung jawab, ada kerja yang harus kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati kami, dan karena itu kami mau baca, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, hari ini kita lihat Filipi pasal 3, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16, cukup panjang. Saudara, kebenaran yang sejati, demikian judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam hal mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Cukup panjang saudara. Ayat 14 menegaskan bahwa dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, selama mengikut Tuhan Yesus, sudahkah kita memiliki kedisiplinan rohani? Ataukah kita hanya menjadi orang Kristen yang ala kadarnya atau sekedar menjalankan ibadah sebagai kegiatan rutin belaka? Tanda seseorang memiliki kedisiplinan rohani adalah memiliki roh yang menyala-nyala bagi Tuhan. Di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 11, di sana dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kedisiplinan selalu dimulai dengan roh yang selalu berkobar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ia tidak kehilangan yang namanya kasih mula-mula kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang akhir-akhir ini saudara telah kehilangan kasih mula-mula seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus, sehingga Tuhan pun menegurnya dengan keras. Kalau saudara baca di Wahyu pasalnya yang kedua ayat 4 dan 5 dikatakan begini, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, memiliki roh yang berkobar bukan hanya saat-saat di mana segala sesuatunya lancar dan menyenangkan, namun di segala musim hidup kita. Amin. Rasul Paulus adalah contoh pribadi yang rohnya terus menyala bagi Tuhan. Kisah Rasul pasal 20 ayat 24 mengingatkan kita. Dikatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Rasul Paulus berusaha untuk selalu menyelesaikan panggilannya sampai garis akhir. Bahkan nyawanya pun rela dia berikan, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosanya. Tekad Rasul Paulus hanya satu. Kalau saudara lihat di Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Maka dari itu di Filipi pasal 3 ayat 13 ya, dia katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, Rasul Paulus dengan sepenuh hati meninggalkan semua masa lalu
dan kehidupan lamanya yang selama ini hanya menjadi penghalang baginya untuk maju di dalam Tuhan. Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dalam perlombaan rohani ini harus benar-benar kita tanggalkan dan arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, biarlah kita belajar dari seorang Rasul Paulus. Jika kita masih hidup hari ini, Rasul Paulus katakan, aku harus memberi buah. Iya kan? Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Karena itu saudaraku yang kekasih, kiranya apa yang kita dengar setiap hari dari firman Tuhan, tayangan Sahabat Galilea ini, mulai kita lakukan. Ya, saya percaya sudah 2 tahun lebih Sahabat Galilea tayang. Mungkin ada yang baru belakangan ini mengikuti. Mungkin juga ada yang sejak awal mengikuti. Berarti telah terbentuk kedisiplinan rohani dalam dirinya. Amin. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Bukan ala kadarnya. Amin. Kita telah terbentuk karakter kita. Ya, sehingga karakter kita itu makin hari makin sama seperti Kristus. Setiap pagi kita bangun langsung melihat tayangan ini, mengikuti tayangan ini. Mungkin telah terbentuk ya, saudara ya. Telah terbentuk di dalam dirimu jam 4.30 udah bangun. Langsung klik Galilea Network, tayangan Sahabat Galilea, langsung aku rindu Tuhan, aku rindu. Nah saudara ya, kita selalu merindukan Tuhan. Dan kita mau, kita rindu orang lain juga mengenal Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang luar biasa, yang telah memberikan hidupnya bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita tanggalkan semua beban dosa kita dan pandangan kita hanya tujukan, arahkan hanya kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini firman Tuhan mengajarkan kami untuk melupakan apa yang ada di belakang kami dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapan kami. Kami punya kerinduan untuk selalu mengenal Engkau, kuasa kebangkitan-Mu, dan karena itu kami juga belajar dari seorang Rasul Paulus, bagiku hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Ini statement yang sangat luar biasa. Dan kalaupun dia hidup sampai hari ini, kami hidup sampai hari ini, kami harus bekerja dan menghasilkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Tolong kami semua Tuhan, supaya firman Tuhan ini bukan saja kami dengar, tapi kami lakukan. Berkati seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Apapun pekerjaan mereka hari ini, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Dan mereka semua terlindungi, tidak celaka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga,
dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada